Teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan soal OSN Fisika SMA ya. Dan inilah soal tingkat kabupaten tahun 2025. Ember bermassa 0,5 kg berada di atas timbangan. Seseorang menuangkan pasir ke dalam ember dengan debit 50 gram per second. Jika pasir jatuh ke dalam ember dengan kecepatan sekitar 4 meter per second, pembacaan timbangan saat terdapat 0,5 kg pasir dalam ember adalah dalam 1 Newton. Pertama kita bisa hitung berapa massa total ya. M total itu sama dengan massa dari ember ditambah dengan massa pasir ya. 0,5 ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 1 kg. Berikutnya kita bisa tahu berapa gaya berat ya. Gaya beratnya itu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 1, gravitasinya 9,8. Kita bisa dapatkan itu adalah 98 Newton. Ini adalah besarnya gaya berat gitu ya. Berikutnya kita harus hitung juga berapa gaya impulse ya. F impulse ya. Impulse itu sama dengan massa gitu ya. Massa dikali dengan maksudnya F impulse tersebut adalah berikutnya kita bisa menghitung berapa gaya impulse ya. Gaya impulse itu sama dengan kecepatan ya dikali dengan debitnya gitu ya. Dalam hal ini debit. Nah, kecepatannya adalah 4 meter per second. Terus debitnya adalah 50 gram per second. Kita rubah ke kilogram, maka kita bisa dapatkan 0,05 ya kilogram per second. 0,05. Maka bisa kita dapatkan itu adalah 0,2 Newton ya. Sehingga gitu ya pembacaan timbangan atau gaya normalnya gitu ya itu sama dengan ya N itu sama dengan W totalnya ditambah dengan F impulse ya, sehingga gaya normal atau yang terbaca di timbangan itu sama dengan 9,8 ditambah dengan 0,2 itu sama dengan 10 Newton. Maka jawabannya adalah 10 Newton ya. Gerbong kereta bermassa 20 ton sedang bergerak dengan kecepatan 27 meter per second. Besarnya gaya pengereman yang dibutuhkan untuk menghentikan gerbong tersebut dalam jarak 50 meter adalah. Nah, kita akan ingin cari berapa besar gaya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan hubungan usaha dan energi kinetik ya dalam hal ini. Maka kita bisa menghitung percepatan atau perlambatannya gitu ya dengan hubungan bahwa VT kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS ya. Dan di sini kan kita tahu bahwa dia untuk berhenti maka VT-nya itu sama dengan 0 ya. Dan V0 kuadratnya dalam hal ini adalah 27 kuadrat ditambah dengan 2 dikali A, terus jaraknya adalah 50 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa 0 sama dengan 27 kuadrat itu adalah 729 ditambah dengan 100A ya. Sehingga kita bisa dapatkan percepatannya itu 100A negatif sama dengan 729 atau A itu sama dengan min 729 bagi 100 ya, itu sama dengan min 7,29. Nah, arti tanda min ini menunjukkan perlambatan gitu ya. Berikutnya kita bisa menghitung berapa gaya gitu ya. Gaya F sama dengan M dikali dengan A ya, untuk nilai mutlaknya, dimana di sini massa dari gerbong tersebut adalah 20 ton ya, artinya 20.000. Terus dikali dengan percepatannya adalah 7,29, sehingga 20.000 dikali dengan 729 itu akan menghasilkan 145.800 ya. 145.800 Newton. Ini adalah gayanya. Berikutnya kita bisa menggunakan teorema usaha energi kinetik ya, di mana di sini kita bisa dapatkan bahwa usahanya itu gitu ya, W itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, dalam hal ini kita bisa tahu bahwa usahanya itu adalah F kali S itu sama dengan setengah M VT kuadrat kurang dengan setengah M V0 kuadrat, dimana ini nanti hasilnya 0 karena kecepatan akhirnya kan 0 nanti yang kita mau gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini F dikali S min F dikali 50 karena S nya sama dengan 50 sama dengan 0 dikurang setengah kali massa itu adalah 20.000 terus dikali dengan V kuadrat ya atau 27 kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan min 50 F itu sama dengan ini jadi 10.000 terus dikali dengan 27 kuadrat. Nah, 27 kuadrat itu kan sama dengan 729 ya. Maka kita bisa dapatkan itu adalah 729 gitu ya. 0, 0, 0, 0 gitu ya. Dikali dengan 10.000. Maka F-nya itu sama dengan 7290 000
dibagi dengan 50 ya, nolnya habis, sehingga F-nya itu adalah 729.000 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya adalah 145.800 ya, Newton. Jadi ada dua cara. Pertama, bisa kita gunakan GLBB dan gaya, atau bisa kita gunakan teorema usaha dan energi kinetik ya, di mana usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, suatu lintasan licin berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter, seperti pada gambar ya, gambar seperti ini. Ketinggian minimum H- suatu benda agar bisa melewati lintasan tersebut adalah. Nah, pertama kita bisa menghitung ya gaya sentripetal minimum, yaitu harus sama dengan gaya gravitasi ya, pada saat dia melewati lintasan gitu ya. Pertama kita bisa tuliskan di sini ya, F sentripetal itu sama dengan bukan F ya, gaya berat itu W, sama dengan W gitu ya. Dan di sini kita bisa dapatkan M, kecepatan di atas gitu ya, aksen kuadrat, bagi dengan R, itu sama dengan gaya beratnya, itu adalah mg gitu ya. Maka di sini kita bisa coret M, dan kita bisa dapatkan itu adalah V aksen kuadrat itu sama dengan GR. Dan berikutnya kita bisa menghitung ketinggian minimum itu dengan menggunakan kekalahan energi mekanik ya, di mana EM awal gitu ya, itu sama dengan EM akhir ya, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini bahwa EP awal gitu ya, EP awal ditambah dengan EK awal itu sama dengan MGH ya, MGH di titik akhir gitu ya, terus ditambah dengan setengah mv aksen kuadrat ya, atau kecepatan di titik tertingginya. Nah, pada titik awal kan benda dilepaskan ketinggian H minimum ya, H minimum, terus diasumsikan dari diam, dan kecepatan awal sama dengan 0, sehingga nanti EK awalnya ini nanti sama dengan 0 gitu ya. Sementara pada ketinggian maksimum itu kan adalah 2R ya, kita bisa tahu bahwa titik tertinggi lingkaran gitu ya, ini kan jaraknya kan R, maka titik tertinggi lingkaran itu adalah H sama dengan 2R, dan titik terendahnya gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan sini MGH min gitu ya, minimumnya itu sama dengan MG gitu ya, dikali dengan H aksennya itulah 2R, terus ditambah dengan setengah M P aksen kuadrat kan sama dengan GR ya. Nah, M bisa kita eliminasi di sini, begitu juga dengan G ya, sehingga kita bisa dapatkan ya H minnya itu sama dengan 2R gitu ya, terus ditambah dengan R per 2 gitu ya, karena H min tersebut sama dengan ini jadi 4R ditambah R sama dengan 5 per 2R. Nah, kita tinggal substitusikan ya nilai R-nya berapa. Di sini kan diberitahu bahwa R-nya adalah 2 meter, maka kita bisa dapatkan 5 per 2 kali 2 itu sama dengan 5 meter. Artinya ketinggian minimumnya itu adalah 5 meter. Nah, seseorang dengan massa 100 kg berada di salah satu batang kayu bermassa 400 kg. Keduanya awalnya diam. Batang kayu tersebut sedang terapung di atas sebuah danau yang tenang. Jika orang tersebut berlari ke ujung batang kayu lainnya dengan kecepatan 2,7 meter per second relatif terhadap batang kayu, maka kecepatannya relatif terhadap daratan adalah berapa meter per second. Di sini kita bisa simbolkan bahwa kecepatan relatif, kecepatan orang gitu ya, relatif terhadap batang kayu itu misalkan adalah V0 ya, B gitu ya, itu sama dengan 2,7 meter per second gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan relatif orang terhadap batang kayu itu ya, V0B itu sama dengan kecepatan awal atau kecepatan relatif terhadap daratan dikurang dengan VB ya, VB, yaitu adalah kecepatan batang kayu relatif terhadap daratan gitu ya. Dan kita bisa gunakan kekalahan momentum untuk menyelesaikan soal seperti ini, di mana P awal gitu ya, P awal itu sama dengan P akhir gitu ya. Nah, P awal itu adalah M0 gitu ya, M0 V0 awal gitu ya, ditambah dengan MB VB awal ya, O itu adalah orang, B itu batang gitu ya, itu sama dengan M0 V0, terus ditambah dengan MB VB gitu ya. Nah, berikutnya karena di awalnya dia diam, maka kita dapatkan 0 ditambah 0 itu sama dengan M0 V0 gitu ya, M0 V0 ditambah dengan ini ditambah ya, MB VB gitu ya, MB VB. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan persamaan di sini bahwa tadi kita sudah dapatkan V0B itu sama dengan V0 dikurang VB gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa P0-nya itu adalah V0B ditambah dengan PB. Maka kita bisa dapatkan di sini min MBVB sama dengan M0 gitu ya. V0 ini adalah V0B terus ditambah dengan VB.
gitu ya. Nah, itu adalah nilai dari V0 yang telah kita dapatkan dari persamaan ini ya. Berikutnya, kita bisa dapatkan berapa VB di sini ya. Yang kita pengen cari lah berapa VB-nya gitu ya. Pertama, di sini kita bisa dapatkan VB, VM0 VB. Mungkin kita tuliskan di sini, kita kumpulkan yang ada BVB gitu ya. Min MBVB sama dengan terus dikurang ya, M0 VB sama dengan M0 V0B gitu ya. Atau kita bisa keluarkan VB di sini, VB sama dengan min misalkan MB ditambah M0 itu sama dengan M0 V0B ya. Atau VB-nya itu ya tinggal kita bagikan, VB-nya itu sama dengan M0 V0B bagi dengan negatif ya, M0 ditambah dengan MB. Ini adalah kecepatan VB-nya gitu ya, atau dalam hal ini adalah kecepatan batang kayu relatif terhadap daratan gitu ya. Tinggal kita substitusikan nilainya ya. Di sini VB-nya kita bisa dapatkan M0-nya itu adalah 100 kg min 100. Terus V0B relatifnya itu adalah 2,7 bagi dengan 100 ya ditambah dengan 400 ya. Sehingga kita bisa dapatkan VB-nya itu sama dengan min 270 bagi dengan 100 tambah 400 adalah 500, coret, sehingga min 27 per 50 itu sama dengan min 0,54 meter per second ya. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa batang kayu bergerak berlawanan arah ya dengan orang. Sehingga untuk menghitung kecepatan relatif terhadap daratan, itu bisa kita dapatkan seperti ini nih. V0 ya, V0 itu kan sama dengan V0B ditambah dengan VB gitu ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Kita bikin halaman baru dulu, maka bisa kita dapatkan di sini bahwa V0 itu gitu ya, V0 itu sama dengan 2,7 meter per second ditambah dengan min 0,54 meter per second gitu ya. Atau dalam hal ini kita bisa dapatkan 2,7 kurang 0,54 itu adalah 2,16 meter per second. Nah, karena di aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka bisa kita dapatkan V0 itu sama dengan 2,2 meter per second. Ya, sebuah taman bermain ada piringan datar yang dapat berputar di jari piringnya 1,5 meter. Seorang anak dapat duduk di piringan itu dalam radius berapapun. Saat piringan mulai berputar makin cepat, anak itu dapat tergelincir jika gaya geseknya tidak cukup. Jika massa anak itu 35 kg, koefisien gesekannya 0,5 dan kecepatan sudutnya 2,1 rad per second, maka radius maksimum R agar ia dapat tetap duduk di piringan itu adalah. Nah, agar anak tidak tergelincir ya, maka gaya sentripetal yang diperlukan harus lebih kecil ya, atau sama dengan gaya gesek statis maksimum gitu ya. Maka bisa kita tuliskan gaya sentripetalnya itu kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimum ya, max. Nah, dalam kondisi batas di mana anak akan mulai tergelincir, maka gaya sentripetal itu sama dengan gaya gesekan statis maksimum gitu ya. Ini tepat dia akan mulai tergelincir gitu ya, maka M omega kuadrat kali R itu sama dengan mu S kali M kali G. Itu adalah gaya geseknya. M bisa kita eliminasi di sini, maka kita bisa dapatkan bahwa R itu sama dengan mu S kali G bagi dengan omega kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan ya nilai dari G-nya adalah 9,8, maka R-nya itu adalah mu S dalam hal ini adalah 0,5, terus dikali dengan G yaitu adalah 9,8, terus dibagi dengan omega kuadrat ya, dalam hal ini adalah 2,1 rad per second kuadrat. Sehingga kita dapatkan R-nya itu adalah setengah dari 9,8 adalah 4,9 dibagi dengan 2,1 kuadrat adalah 4,41 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa R-nya itu adalah 49, 4,9 bagi 4,1 itu adalah 1,11 ya. Atau karena di sini aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka R-nya itu adalah 1,1 meter gitu ya. Berikutnya adalah seperti ini ya. Di sini kita ingin mencari kelajuan minimal yang dibutuhkan Didi untuk menangkap Andi sebelum Andi berhasil menangkap Budi jika mereka mulai bergerak di waktu yang sama gitu ya. Nah, pertama kita bisa menghitung waktu Andi menangkap Budi ya. Misalkan di sini adalah TAB gitu ya, waktu Andi menangkap Budi. Karena kan Andi mengejar Budi dengan kecepatan kan 1 meter per second ya. Terus Budi bergerak dengan kecepatan yang sama, artinya 1 meter per second juga gitu ya, dan pada sudut 60 derajat terhadap arah Andi gitu ya. Nah, kita perlu mencari komponen kecepatan Budi ya yang menjauhi Andi di sepanjang garis penghubung mereka gitu ya. Pertama, kecepatan relatif Andi mendekati Budi ya, maka kita bisa dapatkan di sini adalah PRL misalkan ya, relatif itu sama dengan kecepatan Andi dikurang dengan kecepatan Budi kali cos theta gitu ya. Theta-nya adalah 60 derajat.
maka kecepatan relatif sama dengan P andi kurang dengan PB cos 60 derajat. Nah, cos 60 nilai adalah setengah, maka kita bisa dapatkan sini PRL-nya itu sama dengan V dikurang dengan V kali setengah, atau sama dengan V per 2 ya. Itu adalah kecepatan relatifnya. Nah, V adalah 1 meter per second, artinya itu sama dengan 1 bagi 2 dan sama dengan 0,5 meter per second. Itu adalah kecepatan relatifnya. Nah, jarak awal Andi dan Budi itu kan adalah L, ya. Maka kita bisa cari waktu Andi menangkap Budi, itu sama TAB, ya, sama dengan L dibagi dengan kecepatan relatif, ya. Nah, TAB, L-nya, ya, bagi dengan VRL-nya adalah 0,5, maka kita bisa dapatkan TAB-nya sama dengan 2L ya, karena kan setengah nanti naik ke atas 2-nya, maka kita dapatkan adalah 2L detik. Nah, berikutnya kita menghitung waktu Didi menangkap Andi ya. Karena Didi mengejar Andi dengan kecepatan P aksen ya, dan Andi bergerak dengan kecepatan adalah 1 meter per second. Ya, jarak Didi ke Andi itu kan 2L. Oke. Terus kita bisa mencari kecepatan relatif Didi mendekati Andi gitu ya. P aksen relatifnya itu sama dengan P aksen dikurang V atau sama dengan P aksen kurang 1 ya. Dan kita bisa dapatkan ya berapa waktunya dengan menggunakan hubungan yang sama dengan soal sebelumnya. Maka kita bisa dapatkan waktu Didi Andi itu sama dengan 2L bagi dengan P aksen kurang 1 ya, detik. Nah, dalam kondisi Didi menangkap Andi gitu ya, sebelum Andi menangkap Budi ya, kita bisa bikin seperti ini. Agar Didi berhasil menangkap Andi sebelum Andi menangkap Budi, maka TDA gitu ya, TDA kecil atau sama dengan TAB. Terus kita bisa dapatkan bahwa hubungan 2L P aksen kurang 1 kecil atau sama dengan 2L ya. Nah, kita bisa membagi 2L setiap ruas kiri dan ruas kanan di sini. Maka kita bisa dapatkan hubungannya adalah 1 per P aksen kurang 1 kecil atau sama dengan 1 gitu ya. Karena Didi harus mengejar Andi, maka P aksen harus lebih besar dari 1 meter per second ya. Sehingga P1 aksen kurang 1 adalah positif ya. Nilai P1 aksen kurang 1 itu nilainya positif. Kita bisa kalikan ya. Maka kita bisa dapatkan persamaannya adalah 1 kecil atau sama dengan P aksen kurang 1, atau P aksen itu ya besar atau sama dengan 1 tambah 1, atau P aksen besar atau sama dengan 2 gitu ya. Sehingga kecepatan minimal yang dibutuhkan Didi itu adalah 2 meter per second ya. 2 meter per second. Nya adalah bentuk seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, di mana kita tahu bahwa masanya 10 kg. Di titik A dia diam, terus ketinggian dasar itu adalah 2 meter gitu ya. Kemudian dilepaskan dari titik A gitu ya, bergerak permukaan bidang miring, licin. Misalnya benda bergerak horizontal ya, di titik B hingga berhenti di C. Artinya B dan C ini ada gesekan gitu ya. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek 0,25, maka panjang lintasan BC itu berapa? Pertama kita bisa hitung ya berapa kecepatan di titik B menggunakan hukum Kali energi ya, di titik A dan juga di titik B. Atau bisa kita dapatkan seperti ini, di mana EMA itu sama dengan EMB gitu ya. Karena disampaikan bahwa dia dalam keadaan diam awalnya, maka di titik A hanya ada energi potensial A gitu ya. Itu sama dengan di titik B dia hanya punya kecepatan ya. Artinya di sini tidak punya energi potensial, maka di titik B dia ada EKB gitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat gitu ya. Atau di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari kecepatan titik B gitu ya, VB kuadrat sama dengan 2GHA, atau VB-nya aja itu sama dengan akar 2GHA ya. Itu adalah kecepatan di titik B. Dan berikutnya bisa kita substitusikan ya nilainya ya. Dimana di sini kita bisa dapatkan akar 2 kali 9,8 terus kali HA-nya, dalam hal ini adalah 2 meter ya. Maka kita bisa dapatkan inilah akar 9,8 dikali dengan 4 itu adalah 39,2 gitu ya. Dari titik B dan C kita bisa gunakan teorema usaha energi ya, atau usaha gesek sama dengan perubahan energi kinetik ya. Maka WF itu sama dengan delta EK ya. Pada titik C dia berhenti, maka kita tahu adalah EKC sama dengan 0. Untuk WF-nya itulah mu ya, mu K kali MG kali SBC gitu ya, terus sama dengan setengah MPC kuadrat kurang setengah
PB kuadrat ya. Ini sama dengan 0, maka min mu K MG SBC sama dengan min setengah M VB kuadrat. M bisa kita eliminasi, min juga, sehingga kita bisa dapatkan S BC itu gitu ya, sama dengan V kuadrat ya, VB kuadrat bagi dengan 2 mu G ya, mu KG gitu ya. Tinggal kita substitusikan ya, bahwa mu K-nya 0,25 di sini, maka tinggal kita substitusikan ke dalamnya. SBC sama dengan VB kuadrat, berarti 6,261 kuadrat dibagi dengan 2 kali mu K adalah 1/4 ya, 0,25 itu, terus dikali dengan 9,8 ya, jadinya 2, sehingga kita bisa dapatkan ini adalah 39,2 dibagi dengan 4,9, itu sama dengan 8 meter. Artinya panjang lintasan BC ya, dari B ke C itu adalah 8 meter.